Mari membuka hati untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Billy Graham. Hari ini, saya ingin Anda membuka kitab Lukas 19. Saat itu, Yesus sedang melewati kota Yeriko. Seorang buta berteriak dan berkata, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Yesus menyentuhnya dan ia disembuhkan. Lalu Yesus berjalan ke tengah kota. Dan lihatlah, ada seorang laki-laki bernama Zakheus. Dia adalah seorang tokoh masyarakat dan dia sangat kaya. Dia berusaha untuk melihat Yesus. Tapi dia terhalang oleh orang banyak karena tubuhnya kecil. Lalu dia berlari mendahului kumpulan orang banyak dan naik ke atas pohon. Dia tahu Yesus akan melalui jalan itu. Ketika Yesus tiba di tempat itu, dia melihat Zakheus dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, karena hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Zakheus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika orang banyak melihat hal itu, bersungut-sungutlah mereka. Dia menjadi tamu di rumah seorang pendosa. Zakheus berdiri dan berkata kepada Yesus, "Separuh dari semua milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan jika aku mengambil sesuatu dari seseorang dengan tuduhan palsu, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat." Yesus berkata kepadanya, "Hari ini keselamatan datang ke rumah ini, karena dia juga anak Abraham, karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Malam ini, ada ribuan orang hilang di sini. Kamu tidak hilang dari orang tuamu, atau hilang dari teman-temanmu. Kamu hilang dari Tuhan. Kamu terpisah dari Tuhan. Dan Yesus telah datang untuk mencarimu. Kamu lihat, Zakheus adalah seorang aparat pemerintah. Dia seorang pemungut pajak dan dia bekerja untuk pemerintah Roma. Dia kaya, tapi dia dihina, dikucilkan dari pergaulan sosial. Orang-orang tidak menyukai pemungut pajak yang mengumpulkan pajak untuk negara asing yang menguasai wilayah mereka. Jika Yesus mempertimbangkan opini publik, Yesus tidak akan pernah melirik Zakheus. Namun, Yesus tidak pernah mempertimbangkan opini publik. Kitab suci berkata, pada setiap kesempatan, Yesus tidak membuat dirinya mendapat reputasi tertentu. Saya membayangkan sudah berbulan-bulan sejak seseorang datang secara sukarela untuk bertamu ke rumah Zakheus. Seorang pria yang sangat kaya, tetapi kesepian, orang yang dibenci masyarakat. Dia dijauhi oleh hampir semua orang di kota itu. Tetapi rasa ingin tahunya akan Yesus sangat besar. Ia ingin melihat Yesus. Mungkin dia pernah mendengar tentang Yesus. Dan ia pernah mendengar mereka menyebutnya dengan banyak sebutan. Ada yang menyebut Yesus sebagai setan. Ada yang mengatakan bahwa ia seorang fanatik. Ada yang mengatakan bahwa ia seorang penghujat. Ada yang mengatakan bahwa ia sesat. Ada yang mengatakan bahwa ia seorang nabi. Ada yang mengatakan bahwa ia seorang penipu. Tapi banyak yang mengatakan bahwa ia adalah anak Allah. Hal itu membuat Zakheus memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk melihat Yesus. Namun, untuk melihat Yesus, ia menghadapi beberapa rintangan. Kerumunan massa sangat besar, sedangkan badannya kecil. Sulit baginya untuk mencoba menembus kerumunan massa, di mana semua orang ingin berdekatan dengan Yesus. Banyak di antara Anda ingin mengenal Yesus, dan ingin dekat dengan Yesus. Anda ingin memiliki Yesus di hati Anda, dan Anda ingin mendapatkan keselamatan. Tetapi Anda menghadapi banyak hambatan. Apa sajakah itu? Mari kita sebutkan beberapa yang Anda hadapi. Yang pertama adalah kesombongan. Alkitab mengajarkan bahwa kesombongan menjauhkan lebih banyak orang dari Kristus daripada dosa lainnya. Alkitab berkata Allah menentang orang yang sombong, tetapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Alkitab berkata, jika ada di antara kamu yang menganggap dirinya bijak, biarlah ia menjadi bodoh, supaya dia menjadi bijak. Jika kamu ingin dekat dengan Kristus dan memiliki Kristus di dalam hatimu, kamu mungkin bijak, tetapi kamu harus menjadi bodoh. Kamu harus menjadi seperti anak kecil.
Lihatlah, kita semua sombong. Kita tidak suka merendahkan diri. Hal kedua yang menjauhkan kita dari Kristus adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah dosa lain. Di banyak ayat Alkitab disebutkan bahwa penyembahan berhala menghalangi lebih banyak orang datang kepada Tuhan dibandingkan hampir semua dosa lainnya. Dan penyembahan berhala menjadi sangat unik di zaman sekarang. Kita menyembah manusia. Sadar atau tidak, kita menyembah diri kita sendiri. Hal-hal yang kita ciptakan, hal-hal yang kita buat dengan tangan kita, baik itu televisi atau mobil baru, harta benda, semua ini telah menjadi ilah dan dewa-dewi. Seks telah dijadikan dewa sama seperti pada zaman Efesus atau zaman Roma. Ini adalah dewa-dewi zaman modern. Wahyu 21 ayat 8 berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Hal ketiga yang menghalangi sebagian dari kita untuk menerima Kristus adalah keduniawian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kata Yesus dalam Matius 16 ayat 26. Ada banyak di antara kalian yang menjual jiwa kalian, roh kekal kalian, hanya untuk mendapat sedikit bagian dari dunia ini. Tetapi Yesus berkata, misalkan kamu memiliki semua minyak di Timur Tengah, semua emas di Afrika Selatan, semua berlian di Belanda, semua kekayaan di dunia. Kamu menguasai semua musik, budaya, filsafat, psikologi. Semuanya kamu punya. Tapi kamu kehilangan jiwamu. Hal itu tidaklah sebanding. Tapi kamu mau kehilangan jiwamu hanya untuk mendapat sebagian kecil saja dari dunia ini. Bukan berarti kamu tidak boleh memiliki uang. Tidak ada di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan menghukum orang karena dia kaya. Terkecuali jika ia menyalahgunakan kekayaannya. Atau jika dia mendapatkannya dengan cara yang salah, maka ia akan dihukum. Tetapi Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Barang siapa yang ingin menjadi sahabat dunia adalah musuh Allah. Sistem dunia dikuasai oleh kejahatan. Bagian dari sistem dunia yang jahat ini adalah tempat di mana kita hidup. Bersahabat dengannya berarti permusuhan dengan Allah. Tuhan berkata, keluarlah dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu. Firman Tuhan, janganlah engkau menyentuh sesuatu yang najis. Keduniawian yang dimaksud dalam perjanjian baru adalah hubungan yang dimiliki manusia dengan lingkungan sosial mereka. Kita harus terpisah dari kejahatan dunia. Mungkin Anda melihat berita di televisi beberapa saat lalu tentang 40 ikan paus yang karena alasan yang tidak diketahui menghempaskan diri ke pantai dan mati. Mereka meninggalkan lingkungan biologis mereka untuk mati. Banyak dari Anda telah meninggalkan lingkungan dari kehidupan berdasarkan kitab suci, pergi kepada dunia, sehingga jiwa Anda menjadi mati dari Tuhan. Anda sengaja menyebabkan kematian spiritual Anda sendiri. Anda mempromosikan kematian kekal Anda sendiri dengan mengikuti kejahatan dunia di sekitar Anda. Dunia di sekitar menekan Anda dan membentuk menjadi bagiannya. Hal itu menghambat Anda untuk datang kepada Yesus. Alkitab mengatakan, Anda harus meninggalkan hal-hal yang salah yang ada di dunia. Nafsu dan keserakahan, kebencian dan prasangka dan materialisme. Jika Anda ingin datang kepada Kristus, Anda harus putar arah dan keluar dari jalan yang salah. Itulah alasannya mengapa sangat sulit untuk mengikuti Kristus di zaman modern. Tidak mudah untuk menjadi seorang Kristen. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Saya rasa lebih sulit menjadi seorang Kristen saat ini di Amerika atau di dunia barat yang modern daripada di belahan dunia lain dimanapun. Anda tahu, untuk menjadi orang Kristen di beberapa negara di Afrika atau Timur Tengah, Anda harus benar-benar berani berdiri teguh.
untuk mempertahankan iman Anda pada Yesus Kristus. Anda harus mau menderita. Tapi, di negara yang tidak ada penderitaan dan penganiayaan, membuat Anda lebih mudah untuk tergelincir tanpa benar-benar mengenal Kristus. Anda menyebut diri Anda Kristen tetapi tidak pernah benar-benar menjadi seorang Kristen, bukan seorang Kristen seperti yang tertulis pada Perjanjian Baru. Dan ada ribuan orang seperti itu yang telah pergi ke gereja sepanjang hidup mereka dan telah dibaptis dan dikonfirmasi, tetapi masih belum mengenal Kristus. Hambatan lainnya adalah apa yang dikatakan Alkitab sebagai dosa-dosa rahasia. Pemazmur berdoa, bersihkanlah aku dari pikiran-pikiranku yang tersembunyi. Dan Paulus menulis kepada jemaat di Roma, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Roma 2 ayat 16. Anda tidak bisa menyimpan rahasia dari Tuhan. Mungkin teman-teman Anda tidak tahu apapun tentang itu. Bahkan keluarga Anda tidak ada yang tahu. Tapi Anda tahu dan Tuhan telah berbicara kepada Anda. Mungkin Anda berperang dengan orang-orang yang Anda sembunyikan di dalam hati Anda dan menjadi dosa rahasia Anda. Akuilah semuanya kepada Kristus. Malam ini, datanglah ke salibnya dan bawalah rahasia yang ada di hati Anda itu. Taruhlah di hadapannya dan katakanlah, Tuhan, inilah dosa-dosaku, aku berserah kepadamu. Hambatan selanjutnya adalah membenar-benarkan diri. Mengaku sebagai orang benar menghalangi orang dari Kristus. Alkitab berkata, ada satu generasi yang merasa suci menurut pandangan mereka sendiri. Tapi mereka belum dicuci dari pelanggaran mereka. Merasa suci menurut pandangan kita sendiri. Saling menepuk punggung dan mengatakan kita orang baik. Padahal tidak. Mengatakan kita orang baik padahal kita orang berdosa dan melanggar hukum Allah. Kita mengambil kesimpulan sendiri bahwa kita adalah orang baik. Ini menghalangi kita dari Kristus. Yesus melihat Zakheus dan memanggilnya dengan namanya. Ia melihat Zakheus yang telah naik ke atas pohon. Ini adalah panggilan yang personal. Dia duduk di sana memperhatikan Yesus. Tiba-tiba, orang yang paling tidak disukai di kota itu, orang yang paling dibenci di kota itu, orang yang paling berdosa di kota itu, mendengar namanya dipanggil oleh Nabi Agung. Yesus berkata, Zakheus, dapatkah Anda bayangkan betapa terkejutnya dia? Karena dari semua orang dan para pemimpin agama yang ada di sana, tapi dia orang berdosa yang dianggap paling jahat di kota itu, dipanggil namanya oleh Yesus. Alkitab mengatakan, Yesus adalah gembala yang baik. Dia memanggil domba-dombanya dengan namanya dan memimpin mereka. Dalam kitab Kejadian kita membaca bahwa Tuhan Allah datang ke Taman Eden secara pribadi untuk memanggil Adam. Dia berkata, Adam, Adam, di mana engkau? Dan kemudian dia memanggil Abraham. Dia berkata, Abraham, Yakub, Musa, Yosua, Gideon, Samuel, Daud, Salomo. Dia memanggil mereka semua dengan nama mereka. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel. Kemudian Yesus Kristus datang. Yesus juga memanggil murid-muridnya dengan nama mereka. Dia turun ke tepi laut dan berseru, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan dari Kapernaum di pesisir barat Galilea, seorang pria yang sama seperti Zakheus yang juga seorang pemungut pajak. Yesus memanggilnya, Matius, datanglah dan ikutlah aku. Matius pun bangkit dan segera mengikut Yesus. Dan di jalan menuju Damaskus ia berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dan di Pulau Patmos ia berkata, Yohanes, Yesus memanggilmu dengan menyebut namamu. Apapun itu namamu. Jim, Mary, Susie, Peter, dia memanggilmu malam ini dengan menyebutkan namamu. Dia tahu namamu. Dia tahu semua tentangmu. Dia memanggilmu dan berkata, Mary, bangunlah dari tempat dudukmu dan datanglah. Terimalah aku malam ini. Aku ingin datang ke rumahmu.
dan masuk ke dalam hatimu. Jim, kamu membutuhkan aku. Kamu tahu kamu membutuhkan aku untuk menolongmu, untuk mengampunimu, untuk membawamu ke surga. Bangunlah dari tempat dudukmu dan datanglah kepadaku. Dia memanggil nama. Dia melihat ke atas pohon dan berkata, Zakheus. Dan itu adalah panggilan pribadi. Dia berkata, Zakheus, segeralah, cepatlah. Kita tidak punya banyak waktu. Dan itu juga yang dia katakan kepadamu. Segeralah, segeralah. Jika kamu ingin datang kepada Kristus, datanglah sekarang. Mungkin tidak akan pernah ada kesempatan seperti ini lagi. Tidak ada ayat Alkitab yang menjanjikan bahwa besok kamu akan diselamatkan. Hari ini adalah hari keselamatan. Sekarang adalah waktu yang tepat. Mungkin tidak ada hari esok bagimu. Ada syair pendek dalam lagu kebangsaan kita yang terkadang terlewatkan ketika mendengarnya dinyanyikan. Syair yang indah. Ya Tuhan Allah kami, kepadamu kami tambatkan harapan kami. Tuhan selamatkanlah kami semua. God save us all. Malam ini, itulah doaku untuk kita semua. God save us all. Dan itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus memanggil Zakheus dengan nama. Dan itu merupakan panggilan yang diterima dengan baik. Karena Zakheus segera bergegas. Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia tidak berlama-lama turun dari pohon. Dia segera melompat. Tokoh muda yang kaya itu datang kepada Yesus. Dia melompat di hadapan Yesus. Dia berlari kepada Yesus. Tergesa-gesa mendapatkan Yesus. Dan dia sampai kepada Yesus. Dia tersesat meskipun Yesus mengasihinya. Yesus berusaha menolongnya dan berbicara dengannya. Memberinya waktu walaupun pemuda itu belum pernah mengenal Yesus. Zakheus, seorang pendosa besar, datang kepada Yesus. Dan Yesus pergi ke rumahnya. Anda tahu apa yang saya pikirkan? Saya pikir mungkin Yesus membawa Matius bersamanya. Mungkin Matius dan Zakheus terlibat dalam percakapan hingga larut malam. Dan Matius menceritakan pengalamannya sendiri bahwa dia juga dulu adalah seorang pemungut pajak dan seorang pendosa. Tapi Yesus memanggil namanya. Yesus berkata, ikutlah aku. Lalu Matius berkata, aku bangun saat itu juga dan mengikut dia. Dan aku tak pernah menyesal satu menit pun. Dia mengubah hidupku. Dia menumbuhkan imanku. Dia memberkatiku. Dia menguatkan keluarga kami. Oh, aku akan mati untuk dia. Aku mau memberikan hidupku untuk dia. Dan Zakheus mendengarnya. Dan saya bayangkan Matius berkata kepadanya malam itu, kau tahu Zakheus, jika kamu datang kepada Kristus, jika kamu datang kepada Yesus, kamu harus memberikan restitusi. Kamu harus mengubah seluruh cara hidupmu. Dan kau harus menyatakan kesetiaanmu kepada Yesus Kristus secara terbuka. Kita berada di dunia tetapi kita bukan dari dunia ini. Kita hidup di dua dunia. Kita hidup di dunia ini. Tetapi kita juga warga dunia lain. Yaitu kerajaan surga. Dan kesetiaan utama kita selalu kepada kerajaan surga. Ya, saya membayangkan Matius memberitahunya mengenai semua hal itu. Apa hasilnya? Hasilnya adalah Zakheus menerima Kristus. Menerima Kristus memerlukan tindakan iman yang melebihi akal sehat manusia. Alkitab berkata, secara lahiriah manusia tidak menerima hal-hal yang berasal dari Roh Allah karena mereka tidak mengetahui siapa Allah. Manusia tidak mengenal Tuhan karena Tuhan hanya dapat dipahami secara rohani. Dengan kata lain, orang biasa seperti Anda tidak bisa datang sendiri dan berkata, inilah dia jalan menuju ke kerajaan Allah. Anda tidak bisa mencari sendiri jalan Anda menuju Kristus. Saya tidak bisa membayangkan Zakheus duduk sendiri dan membaca semua filosofi dan semua debat teologi tentang Yesus. Lalu dia menerimanya dengan sukacita dan mengimaninya seperti seorang anak kecil.
Anda lihat Kristus sedang mengetuk pintu hati kita malam ini. Dia meminta orang-orang seperti Anda untuk menerimanya. Tapi mereka menudingnya dengan mengatakan, orang ini menerima orang berdosa. Apakah Anda seorang berdosa? Apakah Anda melanggar hukum Allah? Saya seorang berdosa. Apakah Anda juga? Itu pasti. Bukanlah hal yang luar biasa Yesus menerima orang berdosa. Jika mereka bertanya kepada saya di gerbang surga ketika saya mati, apa kata sandinya? Saya akan berkata, aku di sini karena kasih karunia Allah. Karena apa yang telah Yesus Kristus lakukan sampai dia dipaku di kayu salib. Billy Graham berada di sini bukan karena perbuatan baik yang pernah dia lakukan. Aku tidak akan masuk surga karena berkhotbah di stadion besar yang dipadati manusia seperti di malam ini. Aku tidak akan masuk surga karena aku telah membaca Alkitab. Aku tidak akan masuk surga karena aku telah berdoa. Aku tidak akan masuk surga karena istriku seorang Kristen yang taat dan 5 anakku Kristen. Tapi aku masuk surga karena kasih karunia ilahi. Aku seorang pendosa. Aku pantas dihukum. Aku pantas di neraka. Aku bertindak karena Kristus. Dan aku telah menerima Kristus. Aku membiarkannya masuk ke dalam hatiku. Dan aku telah datang ke salibnya. Dia telah mengampuni dosaku. Aku memiliki hidup yang kekal. Aku tahu malam ini aku diselamatkan. Aku tahu dari mana aku berasal. Aku tahu mengapa aku di sini. Aku tahu kemana aku akan pergi. Dan jika dia datang malam ini aku siap. Tahukah kamu mengenai hal itu? Yakinkah kamu? Kepada mereka diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bagi mereka yang percaya dalam namanya. Terimalah dia dan biarkan dia masuk ke dalam kehidupan Anda. Dan Anda akan menemukan makna dari bersukacita. Tanpa Kristus mengisi kekosongan dalam hidup Anda. Tak ada hal lain yang benar-benar dapat memuaskan Anda. Aktivitas seksual tidak dapat melakukannya. Narkoba tidak dapat melakukannya. Kekuasaan, popularitas. Semua itu bukanlah apa-apa. Kristus adalah segalanya. Ketika Anda memiliki Kristus, Anda akan siap untuk menjalani hidup Anda sekarang ini. Menjalani hidup dengan iman dan keyakinan ketika Anda benar-benar mengenal Kristus sebagai juru selamat Anda. Ya, Zakheus menerima Kristus dengan sukacita dan perhatikanlah hal ini. Zakheus secara terbuka mengakui Kristus di depan umum. Dia berdiri di depan semua teman-temannya dari seluruh kota dan berkata, aku bersalah, aku berdosa, aku siap memulihkan semua yang pernah kulakukan, apapun itu. Mulai sekarang aku mengikut Yesus Kristus. Dia adalah Tuhanku dan dia adalah juru selamatku. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkanku di kota Yeriko ini. Dia datang ke Halifax seperti saat perang salib untuk mencari dan menyelamatkanmu. Dia memanggil namamu. Dia berkata, cepatlah, datanglah selama masih ada waktu. Karena kitab suci berkata, barang siapa menyangkal anak, dia juga menyangkal bapa. Dia yang mengakui anak secara terbuka, diakui juga oleh bapa. Kitab suci juga berkata, barang siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, tinggal di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Dan Yesus berkata, jika kamu menyangkal aku di hadapan manusia, jika kamu menyangkal aku di depan umum, aku tidak akan mengakui kamu di hadapan Bapakku yang di surga. Kamu tahu Yesus Kristus digantung di salib di hadapan ratusan orang. Dia wafat dan berdarah untukmu. Dia memintamu untuk menerimanya di depan umum. Sekarang aku akan memintamu untuk melakukannya saat ini. Ada 3 hal yang harus kamu lakukan. Dengarkanlah hal ini agar kamu tidak berkata, aku tidak tahu. Pertama, kamu harus bertobat dari dosamu. Bagaimana cara kamu bertobat? Bertobat berarti mengubah pikiranmu. Putar balik. Jika hidupmu menuju ke suatu arah, kamu berbalik dan memulai arah yang baru. Anda mungkin tidak bisa berubah sendiri. Faktanya kamu memang tidak mampu. Maka katakanlah, Tuhan tolong aku untuk berubah. Tolong aku untuk bertobat. Artinya Anda bersedia membiarkan Kristus masuk ke dalam hidup Anda.
dan membantu Anda mengubah seluruh pola hidup Anda, gaya hidup Anda, dan semuanya jika memang perlu. Dan hal kedua, dengan iman Anda menerima Yesus. Kata iman mungkin akan menyebabkan Anda tersandung. Itu artinya Anda berkomitmen bahwa Anda menyerahkan sepenuhnya hidup Anda kepada Yesus Kristus. Anda tidak mempercayai Tuhan lain. Anda tidak mempercayai agama lain. Anda tidak mempercayai apapun selain Tuhan Yesus. Dan hanya Dia yang dapat menyelamatkan Anda. Itulah iman. Komitmen total kepada Kristus. Yang ketiga, Anda bersedia mengikutinya. Anda bersedia menjadi muridnya. Murid atau disciple berarti orang yang sedang belajar atau berdisiplin. Itu berarti belajar untuk disiplin. Anda mengikutinya, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Kristus dengan belajar Alkitab, dengan berdoa, dengan bersaksi, dengan hadir di gereja. Anda mungkin berkata, baiklah Billy, Anda tahu sebagian besar dari hal itu sudah saya lakukan. Tetapi apakah Anda benar-benar mengenal Kristus? Apakah Anda yakin? Jika Anda tidak yakin bahwa Kristus ada di dalam hati Anda dan bahwa dosa Anda diampuni, Dia memanggil nama Anda malam ini. Dia melihat Anda. Dia berkata, datanglah segera. Aku minta Anda untuk bangun dari tempat duduk Anda sekarang juga. Beratus-ratus orang dari berbagai pelosok seperti yang telah kita saksikan setiap malam. Bangkitlah dari tempat dudukmu dan majulah berdiri di depan ini. Sambil Anda melangkah, katakan, malam ini dengan iman dan percaya aku datang ke salibmu, oh Tuhan. Aku mau dosa-dosaku diampuni. Aku mau memiliki hidup yang kekal. Aku mau bersama denganmu di sorga. Amin.